Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk materi pelajaran kita pada pekan ini, kita masih membahas tentang benua-benua di dunia. Namun untuk materi kali ini fokus membahas pada iklim yang ada di dunia. Oke, jadi di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa di dunia ini ada 5 benua yang berpenghuni. Kemudian saya juga pernah menyertakan sebuah gambar peta dunia. Di situ kalian bisa melihat letak benua-benua yang ada di dunia. Nah, sebenarnya inti dari bab 1 adalah bagaimana kita menemukan keterkaitan antara perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu dari letak geografis, kemudian pola hidup masyarakatnya, kemudian sistem perekonomian suatu negara di suatu benua, sampai pada iklim terhadap kehidupan manusianya secara menyeluruh. Jadi kita mencari keterkaitannya gitu. Nanti di pembahasan berikutnya, mungkin di akhir ya, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa semua negara di dunia atau semua masyarakat di dunia itu butuh yang namanya kerjasama. Karena tidak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi dari daerahnya masing-masing. Ada keinginan-keinginan yang harus dipenuhi tapi tidak bisa dipenuhi karena misal bahannya tidak ada di negara dia dan lain sebagainya, maka harus ada kerjasama. Oleh karena itu dikenallah istilah ekspor-impor dalam perdagangan. Nah, intinya di situ. Nah, sekarang kita ingin secara bertahap menuju kepada kesimpulan tadi. Oke, nah sekarang kemarin kita sudah mengetahui bahwa masyarakat Asia dan Eropa itu berbeda, baik dari sukunya, kemudian rasnya, kemudian mata pencahariannya, begitu juga di benua Amerika. Ya, sekarang kita mau fokus membahas tentang iklimnya, iklim di dunia gitu ya. Oke, jadi letak benua yang berbeda posisinya terhadap matahari akan berdampak pula pada perbedaan iklim yang terdapat pada benua tersebut. Ini ada gambar globe. Globe ini menggambarkan posisi bumi yang sebenarnya, yaitu porosnya itu tidak tegak lurus, yaitu lebih condong miring ke arah kiri kalau dilihat dari atas ya, seperti gambar globe ini. Kemudian posisi matahari itu juga menentukan iklim yang ada di bumi bagian-bagian tertentu. Kalau kita lihat di peta globe ini, ada peta Indonesia ya di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini adalah daerah bumi yang secara harfiah itu berada di paling luar gitu loh. Kalau kamu lihat di peta globe ini, di bagian ujung kanan tengah-tengah, ya berarti dia berada di sisi paling luar kan gitu, dari sebuah lingkaran bumi ini. Dibandingkan daerah-daerah yang ada di bagian atas atau yang ada di bagian bawah dari lingkaran ini. Maka dari itu, iklim di Indonesia yang berada di tengah-tengah persis ini itu akan berbeda dengan iklim-iklim negara-negara yang ada di bagian utara atau bagian atas. Misalnya ada Jepang, ada Rusia, ada Alaska, itu sangat berbeda. Atau mau dibedakan dengan benua Antartika yang ada di bagian paling bawah di kutub selatan, itu juga pasti berbeda. Ya, kenapa? Karena posisi negara kita Indonesia dengan matahari ya terhadap matahari itu berbeda dengan posisi negara yang lain terhadap matahari. Sambil contoh, Rusia ada di bagian atas dekat kutub utara, itu iklimnya dingin ya, yang biasa disebut dengan iklim sedang, dan sebagian juga ada yang masuk iklim kutub ya. Sedangkan kita iklimnya tropis. Itu berbeda karena posisi dia ada di atas dan kita di tengah-tengah dekat garis khatulistiwa. Kita lihat slide berikutnya. Ini ada bentuk bumi di tengah-tengah garis merah itu saya gambar adalah
garis ekuator, garis 0 derajat, atau yang biasa kita sebut dengan garis khatulistiwa. Kalau kita lihat, negara-negara atau benua yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini, termasuk Indonesia, itu memiliki iklim tropis. Detailnya, iklim tropis itu berada di antara 20 derajat lintang utara. Kita kelihatan ya, angka 20 derajat di bagian atas garis merah, sampai ke 20 derajat lintang selatan. Angka 20 derajat di bagian bawah garis merah. Gitu ya. Nah, wilayah yang terdapat di antara 20 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang selatan itu memiliki iklim tropis. Ada Indonesia masuk di situ, ya, kemudian ada sebagian wilayah India bagian selatan, kemudian ada sebagian wilayah Arab Saudi, kemudian ada Oman, ada Sudan, kemudian wilayah Afrika, benua Afrika banyak. Kemudian di benua Amerika itu di paling kiri ada negara seperti Meksiko, yaitu masuk ke dalam wilayah iklim tropis. Makin ke atas atau makin ke bawah, kita lihat ya, dari 20 derajat lintang utara bagian atas nih, 20 derajat yang ada di atas, hingga ke 40 derajat, kemudian 20 derajat lintang selatan yang ada di bawah 20 derajat, sampai 40 derajat lintang selatan sama yang ada di bawah, itu memiliki daerah iklimnya adalah subtropis. Ya, nanti di slide berikutnya akan dijelaskan masing-masing perbedaan dari iklim-iklim tadi itu. Iklim subtropis ini kalau di bagian atas, ya, di bagian zona utara dari bumi itu ada, misalnya ada Cina, iklimnya subtropis. Kemudian ada Jepang, ada Korea, semenanjung Korea, jadi Korea Selatan, Korea Utara juga termasuk di situ. Ada Arab Saudi, kemudian ada Irak, Iran, ya, kemudian ada Turki, ada Amerika Serikat, ya, dan banyak lagi negara-negara yang terdapat di wilayah yang iklimnya subtropis. Makin ke atas berarti makin jauh dari matahari, atau yang di bawah ya, makin ke bawah ini berarti makin jauh dari matahari. Oke. Maka dari 40 derajat, kita yang atas ya, kita lihat yang atas, lintang utara, 40 derajat lintang utara hingga ke 60 derajat lintang utara itu jauh lebih dingin. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau kita membahas dingin dan panas, maka wilayah antara 40 derajat hingga 60 derajat lintang utara itu semakin dingin. Begitu juga di bagian selatan, di bagian bawah, 40 derajat hingga 60 derajat itu semakin dingin. Biasanya disebut iklim sedang, atau kadang juga disebut iklimnya iklim gurun. Oke. Makin ke atas, dari 60 ya sampai kepada 80 itu sudah masuk iklimnya iklim kutub. Oke, yang di bawah juga sama. Maka di antara 60 hingga 80 ya, baik di atas ataupun di bawah, baik itu utara ataupun selatan, itu biasanya wilayahnya itu sudah ekstrim cuacanya, sudah beku. Bahkan di daerah-daerah di kisaran yang iklimnya kutub itu di waktu tertentu dia bisa malam terus selama berhari-hari, atau bisa siang terus selama beberapa hari, jadi mataharinya nggak pernah tenggelam. Makanya kalau di atas nih ya, di iklim kutub itu ada satu daerah, misalnya negara Finlandia kalau lagi bulan puasa, orang Islam di sana dia puasanya lebih lama dari kita orang Indonesia, karena mataharinya lebih panjang gitu ya. Tapi bukan berarti mataharinya itu panas, enggak ya. Jadi ada perbedaan-perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian perbedaan iklim inilah yang membuat perbedaan hewan dan tumbuhan apa yang bisa hidup di suatu daerah. Inilah juga yang membuat tadi di awal saya bilang, tidak semua hal atau semua keinginan dari suatu masyarakat di suatu daerah bisa dipenuhi dari daerahnya sendiri.
gitu ya. Dia bisa harus mencari dari negara lain, dari wilayah lain. Misalnya kita ingin mencari kurma ajwa, kurma yang disukai Rasul gitu. Kalau kita cari di Indonesia atau kita tanam di Indonesia, insya Allah nggak tumbuh. Kenapa? Karena iklim yang cocok adalah di Arab, yang mana iklimnya sedikit berbeda gitu. Atau kalau kita mencari buah-buahan, misalnya buah melon, buah buah pisang, di Indonesia di mana aja ada buah pisang, gampang dicari, sepanjang tahun dia ada. Tapi kalau kalian mencari buah pisang di Amerika atau di negara-negara Eropa, itu sulitnya bukan main. Kenapa? Ya karena pisang kemungkinan besar diimpor gitu ya, karena mereka wilayahnya itu dingin gitu, iklimnya nggak cocok untuk tanaman pisang begitu ya. Jadi perbedaan iklim ini menentukan apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat di daerah itu gitu. Kalau nggak bisa gimana? Orang Eropa mau pisang, ya udah impor, beli dari negara-negara tropis kan gitu ya. Atau misalnya hewan ya, itu tadi kan tumbuhan. Bagaimana kalau hewan? Kalau kita cari penguin misalnya di habitatnya yang asli, di lingkungannya yang asli, maka kita tidak akan temukan penguin di Indonesia. Kenapa? Karena wilayahnya panas. Penguin itu bisa hidup di daerah dingin. Maka kalau kita ingin melihat penguin di habitatnya yang asli, ya harus ke kutub utara atau ke kutub selatan. Kalau dibawa ke Indonesia bisa nggak? Ya bisa, tapi habitatnya harus sama, ruangannya pakai AC dan lain sebagainya. Kalau dibiarkan hidup di tempat yang biasa, maksudnya di standar lingkungan orang Indonesia atau hewan-hewan Indonesia, ya mereka nggak kuat, bisa mati. Begitu juga misalnya beruang kutub. Beruang kutub bulunya tebal. Kenapa? Karena dia hidup di kutub, daerah yang dingin. Kalau dibawa ke daerah tropis ke Indonesia, maka hewan itu akan mati kepanasan. Kenapa? Bulunya tebal. Dibawa ke daerah panas, matilah dia ya. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang membuat setiap masyarakat itu saling membutuhkan satu sama lain, karena tidak semua hal bisa dipenuhi sendiri. Maka kesimpulannya, semua negara di dunia harus melakukan kerjasama di segala bidang. Oke, ini intinya di situ ya. Jadi setiap perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini, baik dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, pokoknya semua perbedaan yang ada itu membuat manusia atau membuat sebuah negara harus melakukan kerjasama. Tidak ada satupun negara yang tidak bisa atau tidak mau atau tidak perlu melakukan kerjasama. Itu mustahil. Misalnya ada negara seperti Korea Utara yang menutup dirinya dari negara lain. Itu sebenarnya dia masih melakukan kerjasama dengan negara lain gitu ya, tapi dengan keterbatasan gitu. Gak mungkin dia bisa hidup sendiri, memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Masyarakatnya semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Gak bisa. Lihat aja kondisi Korea Utara saat ini ya. Ketika mereka memperlakukan batasan-batasan hubungan dengan dunia luar, lihat masyarakat Korea Utara miskin, gaptek ya, sangat terlambat hidupnya tuh, kayak kalau kita ke sana tuh kayak mengunjungi masa lalu gitu loh. Bangunannya tua-tua, fashionnya tua-tua ya, old fashion, makanannya juga nggak ada makanan yang modern ya. Jadi karena apa? Karena di negara itu harus kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gak bisa dia hidup bergantung dengan negaranya sendiri, tidak melakukan kerjasama dengan negara lain. Oke, itu saja pembahasan materi kita pada minggu ini tentang iklim. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi iklim di dunia itu berbeda-beda tergantung posisinya terhadap matahari, dan perbedaan iklim ini membuat semua negara yang ada di dunia harus bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dan nanti ya, mungkin setelah pembahasan materi ini, mungkin pekan depan kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional gitu ya. Kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama internasional di antara negara sesama ASEAN ya, negara-negara Asia Tenggara, atau kerjasama negara-negara di benua Asia
kerjasama antara benua, ya misalnya antara Asia dengan negara-negara di Eropa, antar negara di Eropa, nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, ya silakan nanti diulangi saja videonya jika memang belum mengerti materi yang disampaikan. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.